cucunya sendiri mau dibuang kan nggak mungkin. Jangan hoax loh ya, kalau kita itu ada fakta baru bercerita, bukan cerita dulu baru cari bukti. Nggak pernah kita bertamu ke Hasan. Lah iya toh, namanya tamu. Kok sudah berani renovasi rumah, berani mindahin apa wall decor, aksesoris rumah mulai diganti-ganti. Dia nggak sadar kalau dia itu anak adopsi. Anak adopsi mau menguasai warisan. Padahal nasab itu biasanya dibutuhkan untuk apa? Mengetahui ahli warisnya, melihat mana yang saudara sahnya, mana anak hasil zina atau anak sah, gitu loh. Di mana penyebaran saudara itu tinggal di daerah mana, ini butuh nasab Pak, gitu. Lah ini tinggal di rumah orang bawa-bawa nasab palsu bisa. Katanya tamu ratusan tahun nggak mau pulang. Kalau kita mah nggak pernah nyindir, ngapain nyindir ya, kalau tersinggung mohon maaf lah. Saya cerita soal anak adopsi dan anak kandung. Nah, ya semoga saya ada sih rencana mengadopsi anak, cuman anak-anak saya ya saya bilangin lah, kamu nggak boleh lo benci sama anak itu juga anak bapak, itu jangan, cukup diikuti, karena kalau nggak kamu ikuti bahaya. Kalau nggak kamu ikuti bisa habis nanti warisanmu, gitu loh. Mudah nggak penting Pak, ini dulu dia anak siapa, dari keturunan mana, nggak penting itu. Yang penting di sini bagaimana sikapnya, itu juga harus kita pantau lah, gitu loh. Kalau kemudian ada upaya dari anak adopsi ingin menguasai, bahkan mengajarkan untuk saling membenci sesama saudara, mengajarkan untuk kalau dari situ mah rendah, derajatnya yang tinggi dari sini, itu perlu dicurigai. Yang punya rumah terlalu baik, akhirnya ingin memiliki, betul. Itu sedangkan yang anak kandung itu mah santai orangnya, udahlah. Ini rumah-rumah saya, saya anak bapak saya. Lah yang anak adopsi kemana-mana bawa bukti Pak. Buktinya dibawa kemana-mana. Ini bener kan saya anak dia, ini bener kan saya anak dia, gitu. Itu loh, tolong Mbak ya sadar saudaraku semuanya. Kalian itu cuman kena tipu-tipu muslihat loh. Saya anak tiri gimana dong? Ini beda kasus lah Bang, beda kasus. Ya pada akhirnya nanti di akhirat juga sendiri-sendiri. Ini cerita ya, saya dulu di awal-awal saya masuk Ngumalev itu sering dipanggil Beb, gimana Beb, ini banyak yang benci nasab Ba'alawi, gimana? Saya dipikir Habib. Waduh. Astagfirullahaladzim, ya nggak mungkin lah. Habib kok jujur, kan nggak mungkin. Gitu ya. Itu fakta sejarah, pendatang itu selalu berasimilasi, berakulturasi, ada upaya-upaya mendominasi. Ini manusiawi. Gitu. Jadi strategi dominasi itu bukan rahasia umum, ini sering kali digunakan oleh pendatang. Mohon maaf ya, jangan tersinggung dulu ya. Kita coba kembali pada kerangka ini ya. Jadi kerangka berpikirnya bukan atas dasar kebencian, enggak. Sesama muslim kita bersaudara gitu loh. Tapi kalau suruh mengakui ya mohon maaf lah ya. Gitu. Tetap saudara kita. Apa kita nggak cinta? Oh cinta. Kita cinta. Adakah cerita di Tulungagung Habib disuruh hormat di lapangan sama Jepang 3? Nggak ada. Di Tulungagung itu orang Arab banyak,
Pun marganya nggak hanya mereka yang tergabung dalam Ba'alawing ya, ada Abad, ada Karaman, kemudian ada Sembolah, nggak apalah Bu. Kalau di daerah sini dulu yang memopulerkan para habaib itu orang-orang Banjar, keturunan Banjar gitu. Intinya ditunggu ya, tenang, nanti kita buatkan syair. Pokoknya gini, jangan kemana-mana dulu lah, santai-santai di sini dulu. Jadi strategi apa namanya? Strategi dominasi. Dan seringkali agama dan simbol kesucian ini bagi mereka yang ingin mendominasi itu meningkatkan legitimasi di hadapan penduduk-penduduk lokal gitu loh. Apalagi kalau penduduk lokalnya terlalu baik kayak kita Pak, nggak tegaan. Tega. Itu. Dan mereka akan berupaya menguasai apa? Ya, menguasai ekonomi, memegang kendali sumber daya, dan pengaruh-pengaruh sosial. Itu sudah hukum, Pak. Pernikahan silang, gitu kan. Mereka melubur dalam struktur elit lokal. Mereka ya dengan penampilannya, dengan apa kelihayan bicara mereka akhirnya berhasil besanan lah atau menikah lah dengan orang-orang lokal. Gimana coba? Kalau udah lanjur menikah, masa iya mau cerai secara tiba-tiba tanpa alasan, Pak? Saya tadinya muhibin, begitu mereka menghina Gus Dur dan mbah-mbah kiai lokal, saya jadi antipati. Ya tapi ya jangan benci ya, jangan benci. Mereka juga saudara kita kok. Walaupun ya ibaratnya saya itu selalu mendoktrin anak-anak saya, walaupun itu anak angkat saya, tolong cintai mereka seperti saudaramu kandung gitu. Tapi kalau nanti dia macem-macem, tolong dipentung saja. Awalnya ya anak kandung itu sering diajak main sama anak angkat, sering diajak main, ditraktir, diajak jalan-jalan gitu. Mandi dulu bos, ngapain mandi malam-malam? Bikin masuk angin. Pak tambah tua aja kayaknya, ya iyalah. Semakin tua kan semakin seksi. Oke, strategi pernikahan silang. Mereka melebur dalam elit-elit lokal, membuat aturan-aturan. Ini nggak boleh nikah dengan ini, tapi kalau ininya yang ini boleh nikah dengan ini yang begini, gitu. Itu hati-hati, itu sudah manusiawi itu. Orang kalau pendatang pasti begitulah. Beras habis di rumah, makanya ngamen. Alhamdulillah. Ya kalau saya ini dianggap ngamen, kasih dulu lah, baru komentar. Kamu udah nggak ngasih, komentar lagi. Itu. Wih ngasih cuman receh mawar 1, nanti tak balikin 1000 kaget loh. Melempar mawar 1, saya membalas dengan 1000 mawar. Itu mau mau aja kamu itu. Kemudian ini yang menjadi sorotan ya, ini harus kita pahami. Mereka pasti dengan keinginannya untuk mendominasi, mereka mengklaim keilmuan. Kalau enggak keilmuan itu nasab suci, itu sudah strategi Pak. Tujuannya apa? Supaya mereka mendapatkan tempat istimewa dalam budaya-budaya lokal, Bapak. Dan setelah itu apa yang dilakukan? Akan mengaburkan sejarah lokal. Dengan cara apa? Menghapus jejak kekuatan asli, menghilangkan sejarah-sejarah lokal.
Itu. Ya, hati-hati jebakan Batman. Untung segera ketahuan. Betul, untung segera ketahuan. Kalau untung berarti nggak rugi ya. Iya kan, kalau untung ngapain rugi? Ki wetone kliwon gitu peh. Yang asli mana coba, tenangin biar ada pilihan. Kamu ngapain sih Iqbal bingung? Udahlah, kamu kesana aja, jangan kesini. Mengotori hati saya kamu itu. Saya Ganti ini cerita, menarang. ganti cerita. Kenapa Bang Damar? Ganti cerita Kang. Cerita apa? Tulungagung Tanah Merdikan. Ya kalau itu ngenteni pangeran lah. Jadi Tulungagung nanti, ini ada yang lebih penting apa? Ya itulah mereka tetangga kita yang sudah mulai mendominasi, ndak kapok-kapok ini. Gitu ya. Kan. Jadi sekarang ini Pak, kalau kita mengaku orang Islam, tidak semua pendatang itu buruk ya. Kita tinggikan dulu lah ya. Nanti habis itu kita jatuhkan bareng-bareng. Apa kata dunia nanti? Kenapa? Katalah kebenaran gitu. Apa kata dunia nanti? Iya, tenang dulu. Tidak semua pendatang itu buruk. Gitu loh. Dalam Islam apa? Semua manusia itu bersaudara. Baik pendatang maupun penduduk lokal. Bersaudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Namun, nah tapi ada namunnya. Islam juga menolak kezaliman, termasuk yang dilakukan oleh siapapun, baik pendatang maupun penduduk lokal, baik anak kandung maupun anak adopsi. Masalahnya anak kandung, terus aku jadi anak kandung kan itu yang jadi masalah itu. Ya kalau tetangga kita kan biasa Pak, nggak tahu kapan mengandungnya, tahu-tahu udah lahir. Nggak tahu kapan masa hidup dan matinya, tahu-tahu ada patokannya. Bahkan sudah ada yang hilang loh Bang. Ada yang hilang patokannya. Nggak apa-apa, kalau hilang kita ikhlaskan saja. Takutnya 2 tahun lagi terus muncul patokan yang lama di kuburan yang baru gitu loh. Kan ini bahaya. Jadi kita itu diperintahkan untuk menolong saudara kita yang zalim dan saudara kita yang didolimi. Sudah pas, mereka yang zalim, saudara kita yang didolimi Pak. Kalian bisa jawab nggak yang dolim siapa, yang didolimi siapa? Ada yang dolimi, yang patokan, yang dolim itu patokan. Ada korban. Saya kalau ini saya cerita ya, mohon maaf ini nggak ada ketersangkutannya. Saya kalau ketemu Muhyiddin itu pengen minta doa loh, kan mereka mustajabah doanya. Sedang didolimi. Karena terdolimi ya. Karena terdolimi ya. Iya. Sekarang terus yang dolim kenapa? Yang dolim siapa ya? Aduh nggak tahu, saya itu saking seringnya saya sebut sampai sudah melekat, nggak perlu diucapkan juga tahu semua kok. Iya. Ini strategi dominasi. Yang terakhir adalah sikap seimbang yang bijak. Kita tidak boleh membenci orang hanya karena ia pendatang, siapapun. Jangan membenci orang lain karena ia dianggap sebagai pendatang. Harus kita cintai, tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap apa upaya manipulasi sejarah, pemaksaan identitas dan gelar baru, kemudian klaim suci atau ya yang katanya eksklusif yang menyudutkan penduduk lokal gitu loh. Penduduk lokal itu derajatnya di bawahku, saudara. Yang katanya 70 itu ya.
Waduh. Perubahannya kok drastis sekali ya. Iya, makanya saya berharap Muhibin tidak ada yang berada di bawah ya, daripada nanti apa itu gini-gini itu. Kayak AMPG tolong pindah rumah aja, jangan di sini. Nanti sampean gemetar begini badannya, nggak enak saya. Itu AMPG nanti ya, semuanya kita wajib melawan dominasi yang merusak dan sangat manipulatif. Tetapi dengan ilmu, akhlak, dengan data-data yang konkret, bukan dengan dendam atau fitnah, gitu ya. Kita jangan dendam, kita jangan fitnah. Sekesal apapun hati kita kepada anak angkat, itu nggak boleh marah-marah. Sekarang ya, bener, sebentar, habis ini, oh iya Bang Damar dulu, silahkan bernarasi Bang Damar. Saya dengarkan. Waduh. Aduh, nggak itu. Kalau bersama tetap disayangi gitu, tapi tetap pada koridor-koridor yang aman. Kalau nanti anak angkat yang melunjak, nah itu yang perlu diamankan, kan begitu kayak Pak. Betul. Terus jangan sampai tamu itu kemudian kerasan jadi ngusir tuan rumah gitu loh. Itu yang bahaya kan. ya, kalau kita diusir mah kayaknya membutuhkan waktu yang tidak cukup singkat begitu. Paling ya kita disuruh jadi budak lah. Susah Bang, susah kayak kalau kita yang diusir. Negara mana yang mau nampung 240 juta gitu. Kalau tamu itu terus kan tinggal ngusir cuti gitu aja. Iya. Itu tinggal nunggu waktu saja. Kalau mereka tetap aja itu membuat rusuh. Mentil aja gitu. Minggat kau gitu. Gitu. Iya, ini narasi-narasi yang kritis dan perlawanan yang sehat itu seperti ini. Kami mencintai semua saudara kami, baik dari luar maupun dari dalam, baik yang keluar di luar maupun keluar di dalam gitu. Tapi kami menolak siapapun yang ingin menguasai dengan dalih kesucian, dengan menutupi, menghilangkan sejarah lokal, dan membungkam suara-suara kebenaran. Inilah poin-poin yang kita lawan, saudara. Coba gini guys, saya dapat info baru. Walaupun kita dengan negara yang lagi berseteru itu apa namanya, secara politis kita nggak sejalan gitu ya. Tapi ternyata di Indonesia itu ada 5.000 hidup dengan tenang gitu, berdampingan dengan warga lokal yang ada di Nusantara ini gitu. Nggak ada itu, diam-diam ternyata ada 5.000 gitu. Masa? Tapi iya, info ya di data itunya 5.000 diam-diam yang ada di Nusantara ini. Itu yang diam-diam 5.000, yang nggak diam ada berapa? Tapi kan nggak ada perseteruan ya, kan gitu. Iya. Nggak ada, hidup berdampingan saja. Mereka diberi kebebasan juga, mereka juga berhak menjadi warga negara Indonesia gitu. Tapi dengan tamu yang satu ini kan beda ya. Siap. Beda dengan tamu yang mereka itu tamu, tapi gimana ya? Itu tamu model kayak mana sih itu? Nggak tahu. Ada tamu diberikan tempat, kemudian diberikan dihormati, kemudian dipersilahkan istirahat dengan baik selama 3 hari. Nggak mau pulang. Taunya nambah. Nggak mau pulang. Nggak taunya nambah kan? Karena kerasan jadi 7 nambah hari. Nambah lagi. Ngajak saudaranya, ayolah datang ke sini, di sini enak loh, makannya terjamin,
Kita nggak kerja dapat duit. Umat yang bekerja, kita tinggal bangun istana. Jadi ngelunjak, lama-lama tuan rumahnya diusir. Ini rumahku gitu. Jadi tuan rumahnya jadi nggak punya rumah ya. Ini ada yang tapping nih. Nasibnya belum jelas malah ngurusin nasab orang. Alah dadi opo iki wong. Sekarang itu lucu loh Pak. Orang tersesat nasihati orang yang sudah berada di jalan yang benar. Katanya Bali, tamu yang tambeng ya begini nih. Katanya Bali tuh. Kayak apa? Katanya Bali. Tamu yang tambeng ya ngono ku, tumon kerasan gitu. Tamu yang tambeng dan tumon kerasan. Tamu pengen jadi tuan tamu lah yo. Jawabannya yo malah matamu. Jadi begini ya, kita ini bukan pewaris tahta, tapi kita pewaris perjuangan, saudara. Tolong siapapun muslimin yang masih berada di bawah, satu kata untuk kalian, sadarlah. Kita ini anak negeri, orang-orang desa, para petani, para santri, para guru, para pekerja, bukan hanya penduduk kita ini. Kita adalah pewaris sah tanah air ini, gitu loh. Kita mewarisi spirit para leluhur, kita mewarisi darah para leluhur yang menanam padi, mendirikan surau atau langgar. Kemudian melawan penjajah bukan dengan klaim nasab, tapi dengan darah dan air mata. Yang belakangan. Enggak. Ada enggak kuburannya orang di sebelah sana itu yang pakai bendera merah putih ya? Yang di ini kan ada kan bahwa suatu bukti bahwa veteran pernah berjuang walaupun tidak dimakan tanah pahlawan itu diberikan bendera merah putih gitu. Ada enggak itu kuburan yang di sebelah sana? Saya nggak tahu itu gimana, ada nggak? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Itu kok ngaku pahlawan dari Hong Kong. Gitu ya. Jadi mohon maaf, begini ya intinya. Pendatang itu boleh kok datang, tapi jangan menindas dong, please. Kami tak anti pendatang. Kami tahu banyak pendatang baik, bersahabat, memberikan kontribusi. Tapi sejarah membuktikan pendatang yang menyusup lewat agama, lalu mengklaim kesucian, dan akhirnya memonopoli kebenaran. Kasih tepuk tangan. Yang jadi aneh guys, yang jadi aneh terjadi di Lamongan itu loh. Jadi kuburan kepala kerbau gitu ditulisi Habib gitu. Itu tadi yang saya sebutkan adalah bahaya besar bagi umat, lebih bahaya dari tsunami, saudara. Kami menolak siapapun yang datang dengan niat menguasai, dengan membungkus identitas dalam jubah yang suci, darah yang mengalir katanya darah mulia, atau keluarganya dari langit. Makanya dengan mudahnya mereka menurunkan rantai-rantai emas dari langit, saudara. Karena saudaranya di langit. Yang jadi kelihatan bodohnya banget itu minum darah Rasul katanya ini. Minum darah Nabi. Tahun berapa? 1400 tahun masa darah. Mau disamakan dengan Fir'aun boy ya. Gitu. Ya. Sejarah tak boleh dirubah, identitas tak boleh dihapus.
Kita melihat hari ini nama-nama pahlawan lokal banyak yang dihapus, ulama-ulama yang asli dilupakan, wali-wali yang lokal yang asli digeser-geser. Wali-wali yang dulu menyebarkan Islam dengan akhlak kini diganti dengan narasi menjadi yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah para Dzurriyyah dan Ba'alawi. Yang ini yang menarik ya, yang menarik ini info yang terbaru itu yang negeri yang lagi berperang itu menyelundupkan atau menjadikan pemata-mata itu seorang perempuan kemudian disuruh enggak kawin dengan penduduk lokalnya gitu. Untung jadi itu yang namanya jadi menikah dengan mereka. Dulu teman-teman saya banyak dari mereka. Saya sempat juga pengen lah, siapa sih nggak pengen menikah sama orang cantik kan gitu. Tapi ternyata Allah lebih sayang kepada saya. Seandainya saya terlanjur menikah dan sekarang seperti ini kejadiannya, waduh, mau cerai juga Allah tidak suka perceraian. Mau dilanjutkan kok ya kebangetan. Jawabannya hanya nambah lagi. Kalau diem sih nggak apa-apa ya. Kalau diem. Kalau jadi mereka masalah diam, mereka takut diusir. Terus Bang, lanjutkan. Kalau diem nggak, ini kalau diem nggak apa-apa. Yang kita takutkan itu kan jadi berkomentar dengan argumen yang salah gitu loh. Kan jadi ketawaan, jadi lucu gitu loh. Jadi menurunkan suatu derajat kegus-gusannya itu kan jadi akhirnya. Kalau saya menilai itu ya, artinya kok mau Gus mau Kiai kok yang masih percaya dengan mereka ya ditanyakan lagi lah, Kiai bener